Om Swastiastu. Halo, saya Iwan Japa Sudarsana dengan NIM 250731101029. Pada kesempatan ini, saya akan membahas kasus perundungan atau bullying di sekolah dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Kasus yang akan dianalisis adalah seorang siswa SMA yang mengalami perundungan fisik dan verbal oleh teman-temannya selama beberapa bulan. Perundungan tersebut direkam dan videonya disebar melalui media sosial. Akibatnya, korban mengalami trauma psikologis dan tidak mau lagi bersekolah. Kasus ini menunjukkan bahwa bullying bukan hanya masalah kedisiplinan sekolah, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak serius bagi korban. Pengertian HAM dan kaitannya dengan kasus. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara maupun oleh sesama manusia. Di Indonesia, HAM diatur dalam pasal 28A sampai pasal 28J UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kasus ini, bullying ini, HAM berkaitan langsung dengan hak setiap individu untuk memperoleh rasa aman, perlindungan dari kekerasan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta hak memperoleh pendidikan. Ketika seorang siswa mengalami kekerasan fisik, hinaan, intimidasi, dan penyebaran video yang mempermalukan dirinya, maka hak-hak dasar yang dimilikinya sebagai manusia telah dilanggar. Dengan demikian, bullying merupakan bentuk pelanggaran HAM atau hak asasi manusia karena merendahkan martabat manusia dan menghilangkan rasa aman yang seharusnya dimiliki setiap orang. Kedua, hak asasi yang dilanggar dalam kasus ini. A. Hak untuk mendapatkan rasa aman. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan dari ancaman dan kekerasan. Korban bullying hidup dalam ketakutan karena terus menjadi sasaran perundungan oleh teman-temannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak atas rasa aman telah dilanggar. B. Hak atas martabat dan kehormatan. Setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. Perundungan verbal berupa ejekan, penghinaan, atau kata-kata kasar dapat merendahkan harga diri korban dan merusak kehormatannya di lingkungan sekolah maupun masyarakat. C. Hak atas pendidikan. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 karena mengalami trauma dan tidak mau bersekolah. Korban kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara optimal. Akibatnya, hak atas pendidikan juga terganggu. D. Hak atas perlindungan anak. Apabila korban masih berusia di bawah 18 tahun, maka ia juga memperoleh perlindungan khusus sebagai anak. Tindakan bullying bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menjamin tumbuh kembang anak secara aman, nyaman, dan bermartabat. E. Hak atas privasi. Penyebaran video bullying melalui media sosial tanpa izin korban merupakan pelanggaran terhadap hak privasi. Korban tidak hanya mengalami kekerasan secara langsung, tetapi juga mendapatkan tekanan sosial akibat video tersebut ditonton dan dibagikan oleh banyak orang.
Ketiga, kewajiban sekolah dalam melindungi hak siswa. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan. Kewajiban sekolah antara lain: A. Mencegah terjadinya bullying. Sekolah harus membuat aturan yang jelas mengenai larangan perundungan serta memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya menghormati sesama. B. Memberikan perlindungan kepada korban. Ketika terjadi bullying, sekolah wajib segera mengambil tindakan untuk melindungi korban agar tidak mengalami kekerasan lanjutan. C. Memberikan pendampingan psikologis. Korban bullying sering mengalami trauma, stres, bahkan depresi. Oleh karena itu, sekolah perlu menyediakan layanan konseling dan pendampingan. D. Menindak pelaku sesuai aturan. Sekolah harus memberikan sanksi yang mendidik dan proporsional kepada pelaku agar menimbulkan efek jera sekaligus pembelajaran. E. Berkoordinasi dengan orang tua. Sekolah perlu bekerja sama dengan orang tua korban maupun pelaku untuk menyelesaikan masalah secara tepat dan mencegah kejadian serupa. Keempat, peran hukum dalam melindungi korban bullying. Hukum memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum kepada korban. Beberapa aturan yang dapat digunakan dalam kasus bullying antara lain: A. UUD 1945. Konstitusi menjamin perlindungan HAM bagi setiap warga negara, termasuk hak atas rasa aman dan pendidikan. B. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini menjamin perlindungan terhadap hak hidup, keamanan, kehormatan, dan martabat manusia. C. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis. D. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila video bullying disebarluaskan melalui media sosial dan menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku dapat dikenakan ketentuan dalam UU ITE. E. Penegakan hukum. Jika tindakan bullying sudah menimbulkan dampak serius, korban atau keluarganya dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya hukum, korban memperoleh perlindungan dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kelima, upaya pencegahan pelanggaran HAM di lingkungan pendidikan. Untuk mencegah terjadinya bullying dan pelanggaran HAM di sekolah, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pertama, pendidikan karakter. Sekolah harus menanamkan nilai toleransi, empati, penghormatan terhadap sesama, dan anti kekerasan sejak dini. Kedua, sosialisasi HAM. Siswa perlu memahami bahwa setiap orang memiliki hak yang harus dihormati dan tidak boleh dirampas. Ketiga, pengawasan yang efektif. Guru dan pihak sekolah harus aktif mengawasi lingkungan sekolah agar tindakan bullying dapat segera diketahui dan dihentikan. Keempat, penyediaan layanan konseling. Layanan
Konseling dapat membantu siswa menyampaikan masalah yang dialaminya sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih serius. Kelima, kerjasama antara sekolah dan orang tua. Komunikasi yang baik antara sekolah dan keluarga sangat penting untuk mendeteksi dan menangani perilaku bullying sejak awal. Keenam, penggunaan media sosial secara bijak. Siswa harus diberikan pemahaman mengenai etika digital agar tidak menyebarkan konten yang dapat merugikan atau mempermalukan orang lain. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus bullying di sekolah merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena melanggar hak atas rasa aman, martabat manusia, pendidikan, perlindungan anak, dan privasi. Sekolah memiliki kewajiban untuk mencegah serta menangani perlindungan secara serius. Selain itu, hukum berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada korban dan menindak pelaku sesuai peraturan yang berlaku. Pencegahan bullying harus dilakukan melalui pendidikan, karakter, sosialisasi HAM, pengawasan sekolah, layanan konseling, kerjasama dengan orang tua, dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Dengan menghormati hak setiap individu, lingkungan pendidikan dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Sekian dari saya. Sekiranya ada yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih.